Salam Bapak Ibu sekalian. Mari kita beribadah datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Kita siapkan hati kita mengangkat pujian hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya. Sertai jalanku, ya Yesus,
Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa ini adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, untuk memuji-muji nama-Mu yang kudus. Karena kami tahu Engkau bertakhta di atas pujian kami. Ada kelepasan, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya Tuhan, ambil alih Tuhan, campur tangan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kembali Bapak Ibu sekalian, saya percaya ada semangat yang luar biasa bagi kita untuk memuji Allah kita. Ya, dalam pujian Allah bertata sehingga mendatangkan berkat sukacita bagi kita. Kita mau angkat pujian bagi Dia, kami yang telah ditebus. Haleluya, kita umat Tuhan yang telah ditebus. Ada kuasa di dalam diri kita. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang. Kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus pembela kita. Bersyukur, haleluya. Makasih Tuhan. Siapa dapat melawan
akan mendengarkan firman Allah. Kita sangat bersyukur bahwa firman Allah itu selalu membangun kehidupan kita, memberi ketenangan, ketentraman, sukacita, berpengharapan. Itulah Tuhan kita. Oleh sebab itu bersukacitalah, karena saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Ya Yesus, terbukti janji-Mu, ya dan amin bagi kami. Menopangku, berjalan selalu bersama kami Bapa. Haleluya. Di setiap musim hidupku, panggil dia Yesus. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama. Ya Yesus Tuhan, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Katakan sungguh-sungguh, Yesus, aku cinta padamu. Ya Yesus, kami mencintai Kau lebih dari segalanya ya Bapa. Karena Kau sumber kehidupan kami. Kau membela kami Bapa. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Katakan sekali lagi, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Amin. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidup. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Kristus. Nasteja akan berdoa untuk firman. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib kami alami Tuhan, kami rasakan Tuhan. Kami saat ini merindukan suara-Mu, kami merindukan Tuhan Engkau berfirman kepada setiap kami, setiap hati kami Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang sedang mendengar Tuhan, menonton siaran ini Tuhan melalui YouTube Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berbicara secara pribadi melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Ada kuasa yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang memisahkan Tuhan daging Tuhan dengan roh Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah kami Tuhan hidup Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri menentukan kami sebagai umat-umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini atas kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana ada. Terlebih kita bisa beribadah, ya puji Tuhan. Satu ucapan syukur yang luar biasa.
Saya akan berbicara kepada kita dengan satu tema yang sering juga saya sampaikan adalah tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, kita sedang ada di masa-masa yang sulit, ya, saat ini, dan mari kita bangun iman kita untuk kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita selain daripada Tuhan. Tidak ada yang mampu mengeluarkan kita dari setiap situasi-situasi yang sulit selain daripada Tuhan sendiri. Kita akan belajar daripada satu tokoh iman, yaitu Abraham. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu bisa membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, ayat 17 mulai. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal Tuhan ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya sering sekali membawakan ayat firman Tuhan ini karena begitu luar biasa merema ya dalam hidup saya secara pribadi, dan begitu luar biasa kalau kita pelajari tokoh iman yaitu Abraham ini ya. Dia memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Kita baca tadi bahwa bagaimana Abraham ini dia bisa percaya dan berharap kepada Tuhan meskipun tidak ada dasar baginya untuk berharap. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Abraham ini bisa sedemikian percaya dan berharap kepada Tuhan? Padahal kalau kita lihat kondisi Abraham ini sangat berat. Ya, di satu sisi Abraham ini memang sebenarnya dia mandul. Ya, istrinya dan dia sendiri adalah mandul. Sampai kepada usia mereka hampir 100 tahun mereka belum memiliki anak. Jadi sudah jelas Abraham dan Sarah itu mandul. Kemudian ditambah dengan itu dia sudah tua. Ya, ketika janji firman Tuhan datang kepada Abraham, pada waktu itu dia sudah tua. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia sudah mati pucuk. Ya, dia tidak bisa lagi secara jasmani, secara sebagai manusia yang terbatas, dia tidak mungkin bisa meneruskan keturunan. Dan bukan itu saja, rahim Sarah juga sudah tertutup. Ya, jadi double ya masalahnya Abraham ini, bahwa sebenarnya mustahil untuk Abraham ini menerima janji Tuhan. Ya, tetapi kita melihat bahwa Abraham ini dia bisa percaya dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita baca tadi dikatakan bahwa imannya itu tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu betul bahwa kondisi fisiknya, keadaan jasmanianya sebagai manusia, dia tidak bisa, tidak mungkin untuk menggenapi janji Allah ini. Dari ayat 17 kita melihat bahwa Abraham ini punya dasar iman yang kuat kepada Tuhan. Dia punya pengenalan tentang Tuhan yang luar biasa. Jadi dasar pengenalannya kepada Allah itu membuat Abraham dalam situasi yang sulit,
dia tetap bisa percaya dan berharap kepada Tuhan meskipun tidak ada dasar baginya. Ya, kalau kita baca tadi ayat 17 di sana dikatakan bahwa Abraham ini percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Ya, jadi dia percaya, dia punya pengenalan yang benar tentang Allah, bahwa dia mengenal Allahnya, dia tahu betul bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati. Ya, dan bukan itu saja, Allah yang dia sembah juga adalah Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi pengenalan Abraham kepada Allah ini membuat Abraham bisa percaya kepada janji Tuhan. Dia bisa percaya bahwa kelak dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Meskipun secara jasmani tidak ada dasar baginya untuk percaya dan berharap. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Abraham. Saya percaya kita mengenal Allah, ya. Dan mari di dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini, kita terus bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Belajar kita untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, maka kita pasti tidak akan meragukan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham imannya tidak menjadi goyah. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia tahu betul bahwa kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Dia percaya kepada kemahakuasaan Allah. Ya. Kita juga harus percaya kepada kemahakuasaan Allah. Amin. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kenyataan atau fakta kehidupan ketika Allah ambil alih dan campur tangan, sanggup dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya. Kondisi fisik Abraham tidak membatasi Allah untuk melakukan dan menggenapi rencananya. Jadi iman kita harus benar-benar teguh kepada Tuhan di masa-masa yang sulit, sehingga kita melihat bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Abraham ini, bagaimana dia mempercayai Allah dengan luar biasa. Ketika dia mempersembahkan Ishak pun sebagai korban bakaran, saudaraku, dia juga memiliki iman kepada Allah yang luar biasa. Sehingga dia tidak segan-segan melakukan kehendak Allah. Dia tidak segan-segan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena dia punya pengenalan kepada Allah yang benar. Karena dia tahu betul siapa Allah yang dia percaya. Ya, jadi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tetap tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang kata Rasul Paulus, maka kita harus benar-benar percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, karena ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Dan Rasul Paulus berkata, pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, Abraham, apakah dia dikecewakan oleh Allah? Tidak. Ya, Abraham ketika dia sabar menantikan janji Tuhan, ketika dia bertekun dalam imannya, maka dia memperoleh janji itu. Ya, tidak ada yang mustahil baginya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Kalau kita mempercayai Allah, kita percaya kepada firman Tuhan, kita percaya kepada kuat kuasa Allah yang mampu melakukan bagi kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, ayat 21 dikatakan di sana, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kita harus memperkatakan firman.
Ya, kita harus memperkatakan firman. Ada begitu banyak janji Allah di dalam Alkitab kita masing-masing. Mari saudara klaim janji Allah itu. Dan firman Tuhan berkata tadi, Allah itu berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab kita, Allah berkuasa untuk melaksanakan itu. Itu sebabnya perkatakan terus firman, bangun terus iman kita sehingga kita tidak menjadi lemah. Ya, kita tidak goyah, kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hidup yang memang penuh dengan ketidakpastian. Ya, saya baca status anak-anak Tuhan yang luar biasa, mereka bangun iman di masa-masa PPKM ini. Ya, saya baca di sana PPKM itu dikatakan percayalah pasti Kristus menolong. Itu ungkapan iman ya yang luar biasa di tengah-tengah PPKM di mana semua dibatasi, ya timbul iman. Ya, saya tidak tahu siapa yang mencanangkan hal itu, tetapi satu statement yang luar biasa ya, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan pasti Dia akan menolong kita ya, dan itu iman kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mengklaim itu dan mencanangkan itu dalam hidup kita, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada mujizat Tuhan ya, ada mujizat Tuhan. Tadinya kita lemah, ketika kita perkatakan itu ada satu semangat ya yang membuat kita bangkit di dalam iman ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Abraham ini. Rasul Paulus juga saudaraku yang percaya kepada Tuhan ya. Rasul Paulus juga memiliki satu kepercayaan dan harapan kepada Tuhan yang luar biasa, sehingga dia juga tidak pernah tawar hati. Kita akan buka Alkitab kita kembali di dalam Roma 2 Korintus ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 dan 17 ya. Kepercayaan, pengenalan kepada Allah ya membuat juga Rasul Paulus tidak pernah tawar hati ya, meskipun dia menghadapi maut sekalipun. Ini orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Dikatakan ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari ya. Jadi Paulus itu tidak peduli ya dengan tubuh jasmaniahnya yang semakin hari semakin merosot ya, oleh karena penderitaan, oleh karena deraan ya yang dia alami dalam pelayanan kepada Tuhan. Tetapi yang dia tahu adalah meskipun secara jasmani dia mengalami kemerosotan, tetapi manusia batiniahnya dikatakan tadi bahwa dia merasa ada pembaharuan yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah persoalan ya, cobaan yang mungkin kita hadapi dalam hidup kita seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia yang semakin takut akan Allah. Seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membentuk manusia batiniah kita semakin kuat ya. Ketika ada persoalan, ada masalah, ada pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita, bukankah kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya? Seringkali ketika kita diberkati, ada dalam kelimpahan, tidak ada masalah, sepertinya semuanya berjalan dengan baik-baik saja, kita kadangkala lupa dengan Tuhan ya. Bahkan mungkin kita yang tadinya rajin berdoa, kita sudah ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami banyak masalah, ketika ada persoalan, ada pencobaan yang datang dalam hidup kita, bukankah kita seringkali kita akan datang kepada Tuhan ya? Kita bisa sujud menyembah kepada Tuhan, kita bisa meneteskan air mata ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan pakai itu ya. Jadi ketika kita mengalami masalah dan persoalan dalam hidup kita, bersyukurlah karena Tuhan sedang membentuk manusia batiniah kita semakin kuat ya. Jadi manusia jasmani mungkin lemah, tetapi roh kita semakin kuat,
semakin kuat. Karena ketika ada masalah persoalan, biasanya kita membangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata demikian. Dia punya pengharapan bahwa dalam penderitaan yang dia alami, ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang ada di dunia ini itu adalah penderitaan yang ringan. Dan di sana dikatakan penderitaan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, itu sebabnya tadi saya berkata bahwa seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan ketika Tuhan meluaskan kita mengalami berbagai-bagai penderitaan dalam hidup kita. Karena tujuan Tuhan adalah untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tekun, kita sabar, ya, kita tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi-kondisi hidup kita yang mungkin secara manusia memprihatinkan, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan atas kita. Ya, jadi mari kita jangan tawar hati, jangan putus asa menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, ya, di sana dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita. Ya, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, ibaratnya seorang ibu bisa meninggalkan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu akan selalu ada di pihak kita. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, semua penderitaan itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi yakinkan diri kita masing-masing bahwa Allah ini sangat mengasihi kita. Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Ya, bahkan dikatakan kita ini seperti biji matanya. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya jangan berkata bahwa ketika kita mengalami masalah, ketika kita ada diluaskan Tuhan mengalami berbagai-bagai penderitaan, jangan berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, kita percaya dengan iman bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan tetap ada di pihak kita. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, dan sebagainya. Tidak bisa, ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Di masa-masa yang sulit dalam hidup kita, Tuhan selalu ada. Dia selalu menyertai kita. Dia di pihak kita, bahkan menjadi pembela kita. Ya, di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan mempertahankan hidup kita di saat-saat kita mengalami kesesakan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah kita hari ini, apapun pergumulan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Abraham saja dia tetap percaya dan berharap. Meskipun secara manusia imannya tidak didukung oleh keadaan situasi yang dia hadapi, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia menerima janji Tuhan itu. Ya, dia menjadi bapa banyak bangsa. Sampai hari ini kita adalah termasuk anak-anak Abraham, karena kita keturunan Abraham. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangun iman kita di hadapan Tuhan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapinya. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menghidupkan orang mati, dan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada dari firman-Nya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah renungan firman Tuhan bagi kita. Bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hari ini biarlah kita melihat kemuliaan Allah. Ketika kita percaya dan kita berharap kepada Tuhan, maka lihatlah kemuliaan Allah sedang dinyatakan atas kita. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap. Amin Tuhan. Padamu satu-satunya. Apa pendeta Gabriel Sugiono? Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhku, Tuhan lagi sekali Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Ya rahmat karamah penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya rabasi karabasi karalawan ekasate kopapapapapa takura robokura pasi karalamas ekaralaya laya lagu ekaralaya laya lagu ya lagu kita pasan dikira papa kira papa takarala masyaka takara kira papa
karalamu, iralama sekaralamu, iralamu. Seperti Abraham percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan janjinya, dan Abraham mengalami apa yang dipercayainya terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara, apapun yang engkau percayai, pengenalan engkau di dalam Tuhan hari ini terjadi dalam nama Yesus. Terjadi. Apa yang kita percayai, pegang terus bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan janjinya. Terjadi mujizat. Hari ini, ibu desa engkau yang ada di rumah sakit, percayai bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Terjadi mujizat. Hari ini, ibu Dasman engkau yang sakit, percayai bahwa mujizat masih ada. Apa yang tidak ada akan menjadi ada oleh karena firman Tuhan. Dan siapapun engkau yang sakit hari ini, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Terjadi. Siapapun saudara, dimanapun engkau berada hari ini, apa yang kita percayai terjadi dalam nama Yesus. Atas dasar firman ini, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Terjadi hari ini. Hirabata karala masyata karala masyata. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Yusni yang sudah menyampaikan firman, dan sungguh memberkati kami. Dan kami mengalami mujizat demi mujizat, mengalami terobosan demi terobosan. Hari ini terjadi kemerdekaan finansial. Hari ini terjadi kemerdekaan mujizat. Hari ini terjadi kemerdekaan jiwa, kelepasan jiwa-jiwa, kemenangan terjadi. Hirapapapa syata gorapa syata karala. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap pemirsa pendengar diberkati oleh Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup berkelimpahan damai sejahtera, dan kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Curahkan berkat-Mu, curahkan firman-Mu, dan anugerah Allah berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya penuh semangat karena menerima janji Tuhan pada saat ini. Kita akan memberikan persembahan dan Bu Hermin akan maju berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa pada malam hari ini. Anda akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang diberikan pada hari ini Tuhan menjadi masuk pelebaran kerajaan. Berkati semua pekerjaan anak-anak Tuhan dalam usahanya pada hari-hari. Kami percaya mujizat-Mu senantiasa terjadi dalam keluarga. Terima kasih kami menerima penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aku diberkati. Haleluya. Sepanjang hidupku diberkati, selamat pagi hari, siap untuk aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, selamat pagi, selamat pagi hari, siap untuk aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Semua berdiri, kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin
memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan. Apa yang kita kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, beruntung. Kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai.